Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang macam-macam ilmu. Ilmu lahir memiliki 12 macam. Ilmu lahir memiliki 12 macam. Sedang ilmu yang diturunkan kepada kita memiliki 2. Yang pertama syariat zahir, yang kedua syariat batiniah. Ilmu lahir memiliki 12 macam, maksudnya adalah ilmu Allah yang tertulis pada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagaimana kalimat yang tercantum setelah La ilaha illallah, yaitu Muhammadur Rasulullah. Total Muhammadur Rasulullah ada 12 macam. Kenapa disebut ilmu lahir? Karena Rasulullah lahir ke dunia dan menyampaikan pemahaman tentang agamanya, yaitu Islam yang bertajuk kepada kebenaran, yaitu Hanifah Muslimah, agama nenek moyangnya, dan sekaligus melengkapi dan menyempurnakannya dengan akhlak dan kesempurnaan kehormatan. Oke, kembali ke laptop. Ilmu lahir memiliki 12 macam. Begitu juga ilmu batin. Kemudian sebagian untuk golongan awam, golongan khawas, dan golongan khawasul khawas sesuai dengan kemampuannya. Pembagian 3 golongan ini terbagi menjadi 12, yang itu al-mutawassito, al-awal, dan al-akhirah. Untuk pertanyaan lebih jelasnya, kalian bisa bertanya langsung kepada para syekh atau para guru-guru yang terkemuka di terdekat kalian. Dan golongan khawasul khawas sesuai dengan kemampuannya. Semua ilmu itu lantas teringkas ke dalam 4 bagian. Yang pertama golongan awam, yang kedua golongan khawas, dan yang ketiga adalah khawasul khawas. Ini awam ada 4, khawas ada 4, dan golongan khawasul khawas juga ada 4. Dan 4-empatnya itu teringkas pada syariat lahiriah seperti perintah dan larangan serta hukum-hukum lainnya. Dan yang kedua adalah syariat batiniah yang disebut ilmu tarekat, maksudnya tarekat. Ketiga, tarekat batiniah yang disebut ilmu makrifat, maksudnya makrifat. Keempat, batiniah, batin, yang disebut ilmu hakikat, maksudnya hakikat. Keempat ini disebut dengan syariat tarekat, makrifat, dan hakikat. Keempat ilmu tersebut harus dikuasai sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad dan dengan menjawab subhanahu wa sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syariat bagaikan pohon, tarekat bagaikan cabangnya, makrifat bagaikan daunnya, dan hakikat adalah buahnya. Al-Quran telah mencakup keempat ilmu tersebut, maka kita nggak boleh lari dari Al-Quran melalui dilalah dan isyarahnya secara tafsir maupun takwilnya. Pengarang kitab Al-Majma' berkata, tafsir itu untuk orang awam, sedangkan takwil untuk orang khawas, karena mereka adalah ulama yang rusuk. Rusuk ialah kuat, kokoh, dan teguh dalam pengemban
dalam mengemban ilmu. Seperti pohon kurma, akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Sifat rusuk ini adalah hasil dari melazimkan zikir kalimat thayyibah yang ditanam dalam lubuk kolbu setelah suci dari noda. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menghubungkan dengan wawu at-taf kata ar-razikun pada lafaz ilallah dalam surah Al-Imran ayat 7. Ini menurut salah satu pendapat pengarang kitab At-Tafsir Al-Kabir berkata, bila pintu rusuk ini dibuka, maka terbukalah segala pintu makna batin. Al-Imran ayat 7 menunjukkan bahwasanya pintu rusuk terletak pada bagian akhir dari penyebutan kalimat Al-Imran ayat 7 itu sendiri. Untuk penjelasannya dan penjabarannya kalian bisa langsung melihatnya di Al-Quran surat Al-Imran ayat 7 di penghujung kata-kata. Intinya, setiap hamba disuruh menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan, serta melawan hawa nafsu di setiap tingkatan 4 ilmu ini, yaitu syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Hawa nafsu akan menggoda di ruang lingkup syariat. Ini untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan syariat. Contoh yang paling mudah untuk menafsirkannya adalah perkara rusumat. Dan di ruang lingkup tarekat, hawa nafsu menggoda untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai syariat tapi menipu. Contoh yang paling sering adalah mengaku-ngaku menjadi wali dan nabi. Di tingkatan makrifat, hawa nafsu menggoda dengan syirik khafi dari bangsa cahaya. Syirik khafi dari bangsa cahaya ini adalah perkara-perkara yang bersifat ain ruh, kecelakaan ruh yang membuat kita menjadi hairoh, seperti mengaku menjadi Tuhan. Lupa diri bukan karena Allah, lupa diri karena mabuk ketuhanan, sehingga mereka merasa akhirnya mereka terarahkan kepada cahaya yang disebut cahaya kegelapan, seperti mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Quran surat Al-Furqan ayat 23. Adapun di ruang lingkup hakikat, setan, nafsu, dan malaikat tidak dapat masuk karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk akan terbakar. Adapun ruang lingkup hakikat, setan, nafsu, dan malaikat tidak dapat masuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk akan terbakar. Jibril alaihissalam berkata, andaikan aku masuk meski seujung jari ke alam ini, sungguh aku akan terbakar. Di sini derajat hakikat hamba selamat dari perseteruan dengan setan dan hawa nafsu, dan dia menjadi hamba yang tersucikan, mukhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi tertolaknya manusia atau menolaknya manusia khusus ke negeri asal dikarenakan mereka terperdaya. Dalam Quran surat Shad ayat 82-83 menjelaskan bahwasanya mereka terperdaya oleh keakuan dalam diri mereka sehingga mereka menjadi mengada-adakan perkara yang tidak semestinya. Dan di sini syaitan iblis mengatakan, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka
semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi hanya mereka yang terpilih yang mampu sampai kepada alam apa itu? Alam hakikat atau alam hakikat. Oke, kembali ke laptop. Adapun hamba yang tidak sampai pada tingkatan hakikat, tidak mukhlas atau tidak tersucikan, ini berarti bahwa sifat kemanusiaan itu tidak akan hancur kecuali dengan tajalli zat. Sifat kemanusiaan itu tidak akan hancur kecuali dengan tajalli zat. Adapun hamba yang tidak sampai pada tingkatan hakikat, hamba yang tidak sampai kepada tingkatan hakikat tidak mukhlas atau tidak tersucikan, ini berarti bahwa sifat kemanusiaan itu tidak akan hancur kecuali dengan tajalli zat, dan kebodohan tidak akan hilang kecuali dengan makrifat zat. Sehingga tingkatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu pada hamba dari sisinya tanpa perantara berupa ilmu laduni. Maka dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkenalannya dan beribadah padanya dengan pengajaran darinya, seperti Nabi Khidir alaihi salam. Jadi ini sering terjadi di ranah kehidupan sehari-hari. Hanya saja mereka kurang memahami tentang pemahaman kitab-kitab kuning. Akhirnya mereka pun terperdaya dan mereka memilih untuk mencari ilmu laduni dengan cara berjalan untuk mencari perkenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Khidir alaihi salam. Kembali tema. Di tingkatan hakikat ini hamba menyaksikan roh qudsi. Tingkatan hakikat hamba menyaksikan roh qudsi dan mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nur Muhammad. Hakikat dari alam lahud, yaitu hakikat nur Muhammad. Nama dari keseluruhan ruh di alam lahud. Nama dari keseluruhan ruh di alam lahud, yaitu hakikat nur Muhammad. Dipertegas agar kalian bisa bertafakkur. Di tingkatan hakikat ini hamba menyaksikan roh qudsi dan mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Maka roh akhir, roh jasmani hamba harmoni menyatu pada roh permulaan, roh qudsi, dan seluruh nabi menyampaikan kabar gembira bahwa ia telah wusul selamanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah teman yang sebaiknya. Quran surat An-Nisa ayat 69. Hamba yang tidak sampai tingkatan ilmu hakikat ini tidak dapat disebut alim secara hakikat walaupun ia membaca sejuta kitab, sebab ia tidak sampai pada rohaniahnya. Adapun amal ibadah roh jasmani adalah dengan ilmu lahir yang pada pahalanya berupa surga saja dan penyaksian tajalli sifat-sifat yang bertentangan. Orang alim tidak akan masuk ke alam roh qudsi dan al-qurbah hanya dengan ilmu lahir ini, sebab ia merupakan alam terbang, dan terbang harus menggunakan dua sayap, sehingga hanya hamba yang menguasai ilmu lahir dan ilmu batin, dua sayap yang sampai ke alam al-qurbah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, wahai hambaku, jika engkau ingin masuk ke haramku, maka engkau jangan menoleh ke alam mulki, alam malakut dan alam jabarut. Karena alam mulki adalah setannya orang alim, alam malakut adalah setannya arif, dan alam jabarut adalah setannya al-waqif. Siapa yang tergiur
salah satu dari keduanya, maka dia tertolak dari sisiku. Kalimat yang diinginkan di sini adalah kita disuruh sampai kepada Jabarut sehingga kita terselamatkan. Walaupun kita masih tertipu oleh setannya Al-Waqi. Maksudnya dia tertolak dari alam Al-Qurbah, tapi tidak tertolak dari surga. Sejatinya mereka mencari alam Al-Qurbah, tapi mereka justru tidak sampai padanya lantaran tergiur yang bukan semestinya. Dan lantaran mereka hanya memiliki satu sayap saja, ilmu lahir. Disinilah para alim ulama dan para orang-orang yang sudah dekat saling berdebat satu sama lain. Sebagian mendebat karena fuadnya, sebagian mendebat karena ilmunya. Ilmu adalah kolbu, sedangkan fuad adalah pantulan cahayanya. Mereka berseteru bukan karena apa-apa, tapi mereka tergoda oleh perkara-perkara yang disebut dengan setannya orang alim dan setannya alam Jabarut, yaitu setan Al-Waqif. Jadi penjelasan, alam malakut adalah setannya Arif dan alam Jabarut adalah setannya Al-Waqif. Dan alam mulki adalah setannya orang alim. Disinilah perseteruan itu akan terjadi. Perdebatan akan terjadi. Sehingga ketika kita sampai kepada sini, kita harus paham tentang alam mulki, alam malakut, dan alam Jabarut. Dan itu ada semua di dalam Al-Quran, teman-teman. Kalau kita mau menelisik lebih dalam, untuk lebih jelasnya kita akan lihat sebentar ya, agar kita nggak terperdaya, teman-teman. Jadi di sini ada Al-Quran. Mana ya? Sebentar. Jadi di sini ada alam mulki, ada di Quran surat Al-Fatir ayat 35. Ayat 13. Alam mulki terletak pada ayat 13. Sedangkan alam malakut ada pada Quran surat Yasin ayat terakhir, yaitu 83. Dan alam Jabarut ada di Al-Mu'minun ayatnya 9, ayat 8 sampai ayat 11. Ditambah Ar-Rahman ayat 33. Ini semua letak-letak kedudukan-kedudukan yang harus kalian pahami, sehingga kalian tidak tergiur oleh perkara-perkara yang sifatnya perkara-perkara yang
dijelaskan tadi, yaitu wahai hambaku, jika engkau ingin masuk ke haramku, maka engkau jangan menoleh ke alam mulki, alam malakut, dan alam jabarut. Jadi haram di sini adalah sesuatu hal yang terlarang, yang hanya seseorang yang pantas yang bisa sampai atau masuk ke dalamnya. Karena perkara yang terlarang itu berarti perkara yang sifatnya tidak sembarangan orang masuk. Maka dari itu kalian harus memahami letak alam jabarut, alam malakut, dan alam mulki itu sendiri. Oke, kita kembali ke laptop. Seperti orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga, sebaliknya orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala akan masuk neraka. Maksudnya adalah terbangnya al-insan al-hakiki. Maksudnya haram adalah haram al-qudsiyah atau alam al-qurbah yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu yang cinta. Dan alam jabarut adalah setannya al-waqif. Siapa yang tergiur salah satu dari keduanya, maka dia tertolak dari sisiku. Jadi kalimat yang di sini yang ada adalah salah satu dari keduanya, bukan salah satu dari ketiganya. Titik beratnya lagi itu yang harus kalian tafakuri. Selain itu, karena ahli kurbah yang telah sempurna ini balasannya adalah surga yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam kalbu manusia, yakni surga al-qurbah. Tidak ada bidadari, istana madu atau susu di dalamnya, maka hendaknya manusia mengetahui kualitas dirinya. Jangan mengaku-ngaku makom yang tidak layak baginya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah berkata, Allah menyayangi orang-orang yang menyadari kualitas dirinya dan tidak mendaku makom rohani yang belum dicapai, menjaga lisannya dan tidak menyanyiakan usia. Sudah seharusnya bagi orang yang alim untuk dapat menggapai hakikat manusia, yang dinamakan tif'ul ma'ani, untuk kemudian merawatnya dengan melazimkan zikir asma tauhid, lalu keluar dari alam jasmani menuju alam rohani, yakni alam sihri yang di dalamnya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia semisal padang luas dari cahaya yang tak terbatas. Tiful mani ini yang akan terbang ke alam al-qurbah sehingga dapat melihat berbagai keajaiban dan memahami hal-hal yang gaib tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin untuk menjelaskannya. Ia adalah orang yang masuk ke alam al-qudsiyah. Kenikmatannya bukan kenikmatan jasmani, tapi kenikmatannya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makom para ahli tauhid yang lenyap dari identitas diri. Mereka ke dalam wadah Allah Subhanahu wa taala, di dalam siri mereka. Tidak ada yang dirasakan selain melihat cahaya keindahannya. Jamalullah seperti orang yang tidak bisa melihat ketika sinar matahari memenuhi dirinya. Maka tidak diragukan lagi manusia yang berhadapan dengan jamalullah tidak akan mampu melihat dirinya karena tertimpa hairah dan mahwiyah. Nabi pernah bersabda, manusia tidak akan masuk ke malakut langit hingga dilahirkan kedua kali seperti lahirnya burung pada telur, atau seperti lahirnya burung yang dilahirkan dua kali. Hairah adalah intuisi ibadiyah yang datang di dalam qalbu ahli ma'rifat ketika mereka merenung dan hudur sehingga berujung pada kelinglungan. Hairah adalah intuisi ibadiyah yang datang di dalam qalbu ahli ma'rifat, datang pada qalbu ahli ma'rifat. Jadi bukan datang pada qalbu orang-orang yang umumnya ya, tapi ini khusus untuk perumpamaan orang-orang yang bermakrifat, yaitu orang-orang yang mengenal. Dalam qalbu ahli makrifat ketika mereka merenung dan hudur sehingga berujung pada kelinglungan karena asik memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Mahwiyah secara definisi adalah lepasnya ahli makrifat dari semua wujud selain wujud Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sama.
Namun mahwiyah di sini adalah pertemuannya, lepasnya ahli makrifat dari semua wujud selain wujud Allah, keterhubungannya dan ketersingkapannya yang membuat kita menjadi hairo. Jadi mahwiyah dan hairo adalah salah satu kesatuan yang dipadukan sehingga menjadi perkara yang sifatnya tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, karena dia punya dua lautan dan dua-duanya saling bertemu namun tidak bisa bersatu. Disinilah letak dari Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Oke, kembali ke tema. Yang dimaksud kelahiran kedua adalah lahirnya roh tif'ul ma'ani, hasil kompetensi manusia mengolah al-insan al-hakiki. Tif'ul ma'ani adalah siri yang ada dalam diri manusia, yang wujud serta ilmunya muncul dari perpaduan cahaya, ilmu syariat dan ilmu hakikat, sebagaimana bayi hasil dari perpaduan sperma dan ovum dari lelaki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Quran surat Al-Insan ayat 2. Kalau perkara ini perkara intim, jadi kita nggak boleh membahasnya, biar mereka saja yang membahasnya. Mungkin para dokter tahu tentang hal-hal seperti ini. Saya tahu, tapi saya nggak mau membahasnya karena itu perkara yang sifatnya merusak otak. Kalau otak kita berpikir negatif, maka itu akan menjadi perkara yang buruk buat kita. Jadi saya mau ngambil yang baik-baik saja. Kalian berpikir, jika kalian ada yang mau dipertanyakan tentang hal ini, silakan kalian tanya langsung kepada guru kalian. Lanjut, setelah tif'ul ma'ani lahir, seorang ahli makrifat mampu menyeberang dari lautan makhluk hingga yang terdalam. Bahkan semua alam di sekitar alam roh bagai setetes air lautan. Setelah itu, ilmu-ilmu rohani dan ilmu laduni akan datang melimpah tanpa huruf dan suara. Lahir pertama sebagai telur dan lahir kedua setelah menetas. Dua kelahiran manusia adalah lahir dari rahim ibu dan kedua adalah lahirnya roh dari kolbu, yakni tif'ul ma'ani. Jadi pemahaman yang seperti ini dimaksudkan agar kita melakukan tajrid atau berdiam diri, menyendiri, mencari hadiah-hadiah kedekatan dan belajar tekun melihat dan memahami perkara-perkara batin kita dan mendidik hati kita atau ma'ani kita atau tif'ul ma'ani kita agar lebih fokus kepada pemahaman-pemahaman agama yang diarahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga firman-firman Allah yang kita sering dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena letak itulah yang membuat tif'ul ma'ani itu semakin dewasa. Semakin kita mengenal sunnah, semakin kita mengenal ayat Allah, maka semakin dewasalah ma'ani kita. Dan kalau kita mampu membuat tif'ul ma'ani itu menjadi paham agama, maka kita akan bisa menjadi orang yang berjalan di jalan Allah, berdakwah, mendakwah dan menyampaikan peringatan sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan peringatan. Itulah perihal tentang macam-macam ilmu. Sekarang pasal 5 tentang tobat dan talqin. Ketahuilah bahwa jenjang-jenjang martabat yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tidak dapat dicapai kecuali dengan tobat yang tulus dan mendapat talqin dari mursyid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah mewajibkan kepada mereka mendapatkan kalimat takwa. Al-Fat ayat 26. Maksud kalimat takwa di ayat ini ialah kalimat la ilaha illallah, dengan syarat
diambil dari orang yang bertakwa dan suci dari memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalimat la ilaha illallah yang didengar dari bacaan orang awam. Meski lafalnya satu, namun nilainya berbeda-beda, sebab sesungguhnya kolbu akan hidup jika mengambil bibit tauhidnya dari kolbu yang hidup, sehingga bibit sempurna, sedangkan bibit yang tidak unggul tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi titik beratnya adalah sesungguhnya kolbu akan hidup jika mengambil bibit tauhidnya dari kolbu yang hidup, sehingga bibitnya sempurna. Lahirnya syariat ketika kita mampu mengamalkan amal soleh. Lahirnya tauhid ketika kita sampai kepada tobat dan talqin. Penjelasannya nanti akan saya sampaikan lebih jelas setelah kita membacanya perlahan. Oleh karena itu, kalimat tauhid yang diturunkan dalam Al-Quran memiliki dua makna. Pertama, kalimat tauhid yang setara dengan ungkapan-ungkapan lahiriah, sebagaimana istirah tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Quran surat As-Saffat ayat 35. Kalimat tauhid ini adalah yang diucapkan orang awam. Kedua, kalimat tauhid yang disertai ilmu hakikat, sebagaimana tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan. Quran surat Muhammad ayat 19. Talqin yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah talqin zikir. Jadi titik beratnya adalah talqin yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah talqin zikir. Talqin yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah talqin zikir yang diperuntukkan khusus orang-orang khawas, sebagaimana yang diungkapkan pengarang kitab Bustan Asy-Syariah. Orang yang pertama berharap mendapat jalan terdekat, termulia dan termudah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW ialah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW menunggu wahyu untuk menjawab permintaan Ali bin Abu Thalib, sehingga datanglah Jibril dan menalkinkan kalimat ini, la ilaha illallah, 3 kali, dan baginda Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril. Selanjutnya baginda Nabi besar Muhammad SAW mendatangi para sahabat dan menalkin para sahabat semuanya. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar, yakni jihad melawan hawa nafsu. Baginda Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, musuhmu yang paling berbahaya ialah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Mahabbah Allah sendiri tidak akan digapai kecuali setelah menguasai musuh di dalam wujud dirimu, seperti nafsu amarah, jiwa tiranik, nafsu lawamah, jiwa mencela diri sendiri, dan nafsu mulhamah, jiwa yang terilhami. Maka bersihkan dirimu dari sifat-sifat bahimia, hewan ternak, dan tercela seperti mencintai banyak makan, banyak minum, banyak tidur, dan berbuat sia-sia. Dari sifat-sifat sabu'iyah, binatang buas seperti marah, mencaci, memukul, memaksa. Dari sifat-sifat syaitania, setan seperti sombong, ujub, hasud, dengki, dan dendam, serta dari berbagai sifat fisik dan kolbu tercela lainnya.
Jika engkau sudah bersih dari sifat-sifat tercela tersebut, engkau telah membersihkan diri dari sumber dosa, maka engkau termasuk orang-orang yang suci dan ahli taubat, sebagaimana tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Adapun orang yang sekedar tobat dari dosa lahiriah, maka tidak termasuk yang disinggung ayat ini. Dia bisa disebut orang yang bertobat tetapi bukan ahli taubat, karena redaksi yang digunakan ayat di atas menggunakan bentuk superlatif, yakni tawab, sehingga yang dimaksud tobat di ayat itu adalah tobatnya orang khawas. Perumpamaan orang yang tobat dari dosa lahiriah saja seperti orang yang memotong rumput sampai di pangkal batang saja, tidak mau mencabut dari akarnya, maka pasti akan tumbuh lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ahli taubat yang bertobat dari segala dosa dan akhlak buruk bagaikan orang yang mencabut rumput hingga akarnya, maka dipastikan ia tidak akan tumbuh lagi kecuali sedikit. Maka talqin adalah alat untuk memotong segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dari kalbu orang yang ditalqin. Inilah seumpama orang yang tidak mau memotong batang yang pahit, maka dia tidak akan merasakan bagian yang manis. Merenunglah, wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Semoga engkau beruntung, sebagaimana tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya, dari memaafkan kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka kesalahan mereka diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Tobat terbagi dua, tobat awam, taubat al-am, dan tobat khusus, taubat al-khawas. Tobat awam adalah tobat dari berbuat dosa, kembali pada ketaatan. Tobat dari sifat tercela, kembali pada akhlak terpuji. Tobat dari jalan neraka, kembali ke surga. Tobat dari memanjakan badan, kembali pada membebani diri dengan zikir, bersungguh-sungguh dan usaha yang kuat dalam ibadah. Tobat khusus adalah tobat yang telah melewati tobat awam dengan meninggalkan amal-amal baik menuju amal-amal makrifat, meninggalkan amal makrifat menuju amal darajat, meninggalkan amal derajat menuju amal kedekatannya al-qurbah, dan meninggalkan al-qurbah dan kelezatan nafsu menuju kelezatan rohani. Tobat khusus adalah meninggalkan semua selain Allah Subhanahu wa taala, merasakan keintiman rohani unsia dengannya, dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang pasti, mata yakin. Dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan basiroh yakin. Quran Surat Yusuf ayat 108. Semua upaya meninggalkan dosa di dalam tobat awam tersebut merupakan hasil kinerja wujud, eksistensi lahiriah. Sedangkan hasil kinerja wujud adalah dosa bagi orang khawas. Sebagaimana dikatakan, wujudmu adalah dosa yang tidak dapat dikiaskan. Wujudmu adalah dosa yang tidak dapat dikiaskan. Maksudnya adalah tobat dari beribadah demi mencari pahala,
dengan kembali pada hakikat ibadah demi mencari makrifat billah, yakni kalbu terpesona melihat tajalli Allah Subhanahu wa taala dalam sifat jalalnya. Bagi mereka, upaya dan usaha yang berarti adalah usaha roh, usaha-usaha yang bertumpuk pada kekuatan fisik masih terkontaminasi oleh dorongan hawa nafsu. Sedangkan kinerja roh adalah murni dan suci dari yang demikian. Para wali diutus Allah Subhanahu wa taala untuk orang khawas, bukan untuk orang awam. Sedangkan baginda Nabi besar Muhammad SAW diutus untuk semua orang awam dan orang khawas dengan membawa syariat sendiri. Wali mursyid diutus untuk orang khawas tanpa membawa syariat sendiri, sehingga tidak ada baginya kecuali harus mengikuti syariat Nabi SAW atau baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika dia mengaku membawa syariat sendiri, ia telah kufur. Baginda Nabi besar Muhammad SAW sendiri mengibaratkan umat beliau dari kalangan ulama setara derajatnya dengan nabi-nabi Bani Israel. Lantaran nabi-nabi Bani Israel hanya mengikuti syariat Rasul yaitu Musa alaihis salam. Sedangkan ulama memperbarui syariat dan menguatkan hukum-hukum. Ulama memperbarui syariat dan menguatkan hukum-hukumnya tanpa membuat syariat baru. Begitu pula Bangjo menguatkan hukum-hukumnya tanpa membuat syariat baru. Ulama dari kalangan para wali juga sama, menguatkan hukum-hukumnya dan tanpa membuat syariat baru. Mereka diutus untuk orang khawas demi memperbarui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, serta menegakkan ibadah dengan metode yang lebih mendalam sekaligus membersihkan kolbu ahli syariat. Karena kolbu adalah tempatnya makrifat. Para wali mengabarkan ilmu Nabi seperti Ashabus Sofa yang mengabarkan rahasia Mi'raj sebelum Nabi SAW sendiri Mi'raj. Adapun wali yang sempurna mengemban wilayah Muhammadiyah itu adalah bagian dari kenabian. Batinnya adalah amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ulama ahli waris para nabi bukanlah orang yang menguasai sisi lahiriah ilmu agama. Walaupun ilmu agama lahiriah itu juga warisan kenabian, tetapi ia didapat dari jalur zawil arham dalam ilmu waris. Sedangkan dalam ilmu waris, ahli waris yang sempurna adalah yang berkedudukan sebagai anak kandung karena ia asabah terdekat. Selain itu, anak kandunglah yang menyimpan rahasia ayah, lahir maupun batin. Makanya baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, di antara ilmu itu ada yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali ulama billah, tanda kurung aulia wali. Jika ilmu itu mereka sampaikan, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang bodoh. Titik berat di sini maksudnya adalah keturunan dari kemuliaan, yaitu Nur Muhammad. Dan kita adalah salah satu keturunan dari Nur Muhammad SAW yang sampai kepada Al-Qurbah, masuk kepada nama dari keseluruhan roh di alam lahud, disebut Nur Muhammad. Maka dari situ, disitulah pemahaman batinia disebutkan dalam sabdanya. Di antara ilmu itu ada yang tersembunyi. Al-Kansu al-Makfiyah. Di antara ilmu ada yang tersembunyi. Ketersembunyian itulah yang disebut dengan rahmat. Jadi ada jalur nasab, ada juga jalur rahmat. Seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain-lain sebagainya, Ali, dan juga
yang lainnya, sahabat-sahabat Rasul, itu kan sahabat dapat jalur rahmat. Inilah siri yang diletakkan di kalbu Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj, di batinnya yang terdalam, pada 30.000 lapisan. Baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak memberikan siri itu kepada orang awam, melainkan hanya kepada sahabat terdekat dan ashabus sofah. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan mereka dan memenuhi kita dengan kebajikan dan kebaikan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan harapan siri tersebut, syariat pun dapat tegak hingga hari kiamat. Dan hanya ilmu batin yang menunjukkan rahasia itu. Sedangkan semua ilmu dan pengetahuan lahir hanyalah kulit dari rahasia tadi. Adapun ulama lahiriah, mereka adalah ahli waris kenabian, yang kedudukan sebagian mereka sama dengan ashabus sofah, ashabul furud, sebagian sama dengan ashabah, dan sebagiannya lagi sama dengan zawil arham dalam ilmu waris. Mereka mengemban ilmu-ilmu kulit untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui ceramah, pesan kebaikan. Adapun masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki silsilah hingga Ali bin Abi Thalib adalah orang yang diberikan amanah mengemban ilmu yang sangat penting. Karena Ali bin Abi Thalib adalah pintu kota ilmu dan mengemban dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pesan yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik." Quran surat An-Nahl ayat 125. Pendapat masyayikh ini satu mengenai tauhid, namun dalam masalah fikih mereka berbeda-beda. 3 unsur dakwah pada ayat di atas tercakup di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal beliau tidak ada seorang pun yang diberi 3 unsur tersebut secara keseluruhan. Maka ilmu dibagi 3. Pertama adalah intinya, yakni ilmu hal yang diberikan kepada rijalullah, para kekasih Allah, ilmu hikmah. Kewibawahan rijalullah, para wali, adalah dengan ilmu tersebut baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kewibawahan rijalullah mampu mencabut gunung. Yang dimaksud gunung adalah kerasnya kalbu yang lenyap dengan doa dan permohonan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Kedua adalah ilmu yang merupakan kulitnya ilmu hal. Ilmu ini diberikan kepada ulama syariat berupa mauziah, hasanah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, orang alim memberi nasihat dengan ilmu dan adab, sedangkan orang bodoh memberi nasihat dengan pukulan dan amarah. Ketiga adalah ilmu yang merupakan bungkusnya kulit. Ilmu ini diberikan kepada umara berupa sikap adil dan politik, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Umara memiliki wewenang mengatur dan menjaga aturan agama. Mereka seumpama kulit pala yang hijau. Ulama lahir ibarat kulit pala yang hijau dikupas. Sedangkan makom ulama, sufi, dan ahli makrifat seumpama daging buah pala, yakni intinya. Oleh karena itu, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bergaullah dengan ulama
dan mendengar nasihat-nasihat bijak. Bersetari karena Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan kalbu yang mati dengan cahaya hikmah, seperti dia menghidupkan bumi yang tandus dengan hujan. Baginda Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, kalimat bijak adalah milik hukamah yang hilang. Ambillah bila menemukannya. Kalimat la ilaha illallah dari mulut orang awam turun dari lauh mahfuz, yakni alam jabarut. Kalimat la ilaha illallah dari mulut orang awam turun dari lauh mahfuz, yakni alam jabarut. Pahala mengucapkannya adalah pahala darajat. Sedangkan kalimat la ilaha illallah dari bibir rijalullah atau aulia turun dari lauhul akbar melalui lisan al-qudsi di alam al-qurbah tanpa perantara. Segala sesuatu kembali kepada asal. Oleh karena itu, mengambil talqin dari kalbu yang hidup hukumnya fardu. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, mencari ilmu hukumnya sangat fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Maksud ilmu pada hadis ini adalah ilmu makrifat dan ilmu qurbah. Adapun ilmu-ilmu selain itu yang bersifat lahiriah tidak diperlukan kecuali yang membantu ibadah-ibadah fardu. Sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata, hidupnya kalbu dengan ilmu maka galilah, matinya kalbu karena kebodohan maka jauhilah. Tujuan terbaikmu takwa, maka berbekallah dengannya. Cukup bagimu nasihat ini, maka camkanlah ia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Maka yang dimaksud ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dia membawa hambanya melesat ke alam kurbah tanpa mengembalikan lagi kepada makom derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam al-qurbah. Quran surat Asy-Syura ayat 23. Menurut salah satu pendapat, kata al-qurbah pada ayat ini bermakna alam al-qurbah. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang salah itu karena bangsa manusia biasa yang tidak sempurna. Jadi jika ada salah kata, maka maafkanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.